Ada potongan-potongan yang tidak mau hilang. Jam 3 pagi, saya dan ibu berangkat berjalan kaki melewati hutan, membawa bekal dan arit. 3 kali kami diikuti macan. Saya merasakan ada mata yang mengintai di semak-semak. Saya masih kelas 2 SD, tapi malam mengajarkan saya cara berhitung. Bukan angka, melainkan langkah, sampai rasa takut tertinggal satu batu di belakang kami. Kantor Koramil yang sempit, pintunya besi, bau besi yang menempel di lidah. Nama-nama yang tinggal dalam ingatan, Pak Dukut, Pak Katiman, Pak Polo Joko, Mbah Honggo Reksoko, Mbah Diono, Jarwo, dan Santoso. Dan satu nama yang kami letakkan di tempat tertinggi, Pak Cari Gandring, yang menyelamatkan nyawa dengan keberaniannya. Bapak pulang pada bulan Februari tahun 1971. Sejak itu, kami bisa duduk di meja yang sama tanpa melihat jam. Hidup terus berjalan, tapi tidak semua pintu ikut terbuka. Sekolah saya lancar. Saya pernah diterima kerja di bank, tapi ada tangan yang menutup dari belakang. Bapak, bertahun-tahun setelah itu, sering ikut pertemuan di Solo. Ia pulang pada akhirnya, seperti semua ayah, ingin pulang lengkap dengan lelahnya. Bapak meninggal baru-baru ini. Insya Allah genap setahun November nanti. Kadang-kadang, Bapak bercerita pelan tentang kakinya yang sakit, tentang makanan yang harus selalu kami periksa, seolah dunia bisa menyusupkan racun ke dalam nasi. Saya tidak selalu sanggup mendengar. Bukan karena saya abai, tetapi karena saya pernah melihatnya. Pagar yang terlalu tinggi untuk anak kecil, tongkat yang patah, suara sungai yang membawa nama-nama. Jika kalian bertanya apa yang saya inginkan dari semua ini, jawabannya sederhana, keadilan. Agar tidak ada lagi anak yang berangkat sekolah lalu pulang tanpa ayah. Agar tidak ada lagi orang yang diseret tanpa pengadilan, dipaksa kerja di jurang dan sumur, dipukul, diasingkan, dan diawasi tanpa salah yang jelas. Agar nama-nama seperti Jimbro, Pakis Baru, Gandring, Wioro tidak lagi berbisik tentang takut, melainkan tentang orang-orang yang saling menjaga. Saya menutup cerita ini seperti saya menutup pintu setiap malam, pelan, dengan doa. Untuk bapak saya, Waryono, untuk semua yang kembali, dan untuk yang tidak. Untuk mereka yang menolong di tengah gelap. Semoga kita belajar menaruh marah di dasar gelas, membiarkannya mengendap, dan meminum yang jernih saja. Agar masa lalu tetap menjadi pelajaran, bukan lubang yang menunggu di depan. Halo teman ngopi semua, kembali lagi di Ngobrol Bareng Yapi bersama dengan saya Yosi. Dan video yang baru saja teman ngopi saksikan tadi merupakan video kesaksian dari seseorang yang merupakan penyintas peristiwa pelanggaran HAM berat di tahun 65.
Dan saat ini tentunya saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh orang di balik layar pembuatan video yang sudah teman-teman ngopi tadi saksikan. Di sini sudah ada Mas Rangga Purbaya. Ya. Halo Mas Rangga. Halo Mas Yesi. Apa kabar? Baik. Oke. Dan sedikit informasi bahwa kalau teman-teman mengetahui paduan suara Dialita atau Dialita Choir seperti itu, pasti tidak asing dengan nama Ibu Ucikowati seperti itu. Dan Mas Rangga ini merupakan putra dari Ibu Ucikowati seperti itu. Ya, mungkin itu sedikit saya memperkenalkan siapa Mas Rangga ini yang saat ini bersama dengan kita untuk ngobrol seperti itu. Mungkin tadi teman ngopi sudah menonton video kesaksian tadi, karena di sini sudah ada orang di balik pembuatan karya video tadi, jadi mungkin sekaligus langsung saya tanyakan saja, Mas Rangga, apa yang melatar belakangi Mas untuk kemudian membuat video tadi? Ya, Mas Yosi, makasih. Sebenarnya latar belakangnya karena ya sebagai seniman dan / peneliti juga, saya sudah mengumpulkan narasi atau kesaksian dari kelompok penyintas ini cukup lama gitu ya, dan kebetulan waktu itu juga saya pertama kali ke Wonogiri. Sebelumnya itu ya saya belum pernah gitu ya, jadi dan kebetulan ada beberapa daerah dari di Wonogiri itu yang saya pernah lewat aja gitu, dan kemudian juga ketika mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman penyintas di Wonogiri itu juga itu kayak men-trigger ingatan saya tentang daerah yang pernah saya lewati, tapi juga kemudian saya melihat pentingnya cerita itu untuk bisa diakses oleh publik yang lebih luas gitu. Nah, cerita yang diangkat itu kan tentang peristiwa di tahun 65 ya. Kenapa itu Mas Rangga kok tertarik terkait dengan peristiwa di tahun lampau itu, di tahun 65 apalagi? Sebenarnya karena peristiwa 65 itu masih kita rasakan dampaknya sampai sekarang gitu. Buat saya, kalau kita ngomongin konteks pelanggaran HAM berat, sebenarnya simpulnya mungkin ada di 65 gitu. Jadi kita bisa melihat secara utuh, katakanlah dari perspektif Indonesia, sejarah Indonesia modern gitu ya. Artinya sejarah Indonesia pasca proklamasi 45 Agustus 45 gitu. Itu kan sebenarnya banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi gitu. Tapi kemudian benang kusutnya itu kan ada di 65 sebenarnya. Karena kemudian juga setelah 65 itu juga banyak gitu yang mungkin tidak pernah benar-benar tuntas ya. Misalnya contohnya kayak kejadian Tanjung Priok ya kan. Kemudian ada Lampung, Talangsari, kemudian ada 98 dan seterusnya gitu. Tapi kenapa itu nggak pernah bisa tuntas gitu? Bahkan contoh paling ironis itu kan 98 ya. Bayangkan ketika penembakan Semanggi atau Trisakti aja nggak pernah benar-benar tuntas, gitu kan? Dengan cara apapun, gitu loh. Artinya dengan cara damai, aksi Kamisan, udah ribuan Kamis, ya kan, berdemo atau berunjuk rasa, tapi juga sampai sekarang belum ada hasil yang signifikan, gitu. Belum ditemukan pembunuhnya. Kasus itu nggak pernah secara transparan dibongkar, gitu. Nah, apalagi 65. Tapi kan kemudian kita juga bisa melihat kenapa kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi setelah 65 kayak menemui jalan buntu gitu. Karena sebenarnya persoalan terbesarnya itu nggak pernah diselesaikan juga, yaitu 65 itu sendiri. Gitu. Artinya kan banyak narasi yang tidak sampai ke publik gitu loh, dan selama ini kita dijejali oleh narasi tunggal yang diciptakan oleh militer. Gitu. Nah, itu kan
apa ya, seperti kemudian misalnya generasi saya generasi yang dibesarkan, lahir dan dibesarkan di era Orde Baru gitu, sehingga pemahaman kami tentang 65 itu ya seperti film itu, gitu, seperti film G30S gitu kan, gitu. Nah, saya merasa saya punya privilege untuk punya narasi sendiri karena saya berasal dari keluarga penyintas, sehingga kesadaran untuk melihat peristiwa itu dari perspektif yang lain itu muncul, gitu. Nah, artinya, tapi juga di saat yang sama saya juga punya privilege lagi untuk mencoba membangun narasi yang berbeda dari narasi yang sudah ada. Berarti awalnya memang karena memang dari lingkungan keluarga penyintas terlebih dahulu, baru kemudian ada ketertarikan untuk lebih mendalami lagi soal isu tersebut gitu ya Mas Rangga ya. Oke. Nah, kemudian kalau saya melihat Mas Rangga ini banyak kemudian membuat karya-karya seni itu. Karya-karya seni yang itu masih ada kaitannya dengan isu-isu yang tadi disebutkan gitu. Nah, itu kenapa Mas Rangga kok memilih jalur itu gitu? Ya karena buat saya itu belum selesai, itu tuh penting untuk selalu dibicarakan. Karena sebenarnya stigma itu kan masih ada. Misalnya ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kelompok yang lebih besar gitu, atau dalam hal kontestasi politik lah, kan itu cukup sering ya kita dengar tuduhan bahwa Jokowi PKI misalnya gitu. Padahal apa benar gitu kan. Tapi kenapa label PKI itu kemudian yang dipakai gitu. Itu kan juga harus jadi tanda tanya ya. Kenapa bukan Antek Belanda gitu. Kenapa PKI? Kenapa bukan yang lain gitu loh. Itu kan juga harusnya itu menggugah nurani kita gitu loh. Karena seolah-olah kalau orang sudah di label sebagai komunis, itu kan dia jadi musuh bersama, itu jadi tidak termaafkan gitu. Nah, di saat yang sama pengetahuan kita tentang komunisme itu kan nol besar, karena dilarang untuk dipelajari, dilarang untuk dibicarakan. Jadi gimana mau belajar, gimana mau tahu. Padahal juga kalau kita lihat ke 65 lagi, pertanyaannya kan apa iya semua korban itu komunis dan apa iya semua komunis itu bersalah, gitu aja. Tadi kata kuncinya adalah harus sering dibicarakan gitu ya. Dan membicarakan hal tersebut kan tidak harus melalui podcast seperti ini misalnya gitu kan. Berarti banyak medianya gitu. Nah, salah satunya adalah seni yang dilakukan oleh Mas Rangga ini. Karya seni apa saja Mas yang sudah Mas Rangga buat itu untuk ini tadi menjadi menyuarakan terkait dengan isu ini? Sebenarnya kalau karya proyek pertama yang saya bikin itu judulnya Stories Left Untold. Jadi itu kayak kisah-kisah yang tidak pernah dibicarakan. Judulnya itu dalam bahasa Indonesianya ya. Tapi kebetulan itu judulnya dalam bahasa Inggris. Itu karya yang sangat sederhana sebenarnya. Jadi saya kehilangan kakek saya itu dihilangkan, disappear gitu. Saya nggak pernah kenal, saya nggak tahu di mana kuburannya karena kami memang nggak pernah menerima mayatnya. Kemudian yang kami punya hanya arsip berkasnya dia aja, dokumen gitu, dari kantor, surat keterangan dan dokumen kepegawaian dan lain-lain gitu. Nah dari situ saya coba membaca ulang untuk supaya itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan saya sendiri gitu loh, kenapa dia harus dihilangkan, dia itu siapa, apa pentingnya dia untuk dihilangkan oleh negara gitu. Nah terus yang saya lakukan untuk karya itu adalah saya bikin potret sepupu saya, artinya mereka satu generasi dengan saya, yaitu generasi ketiga dari kelompok penyintas. Saya bikin potret dan kemudian saya minta statement mereka tentang kakek kami yang hilang. Gitu. Nah dari situ sebenarnya harapannya supaya itu kemudian membuka dialog. Sosok kakek yang hilang yang
kita nggak pernah tahu, nggak pernah diomongin juga kenapa, siapa. Nah itu harapannya sih itu membuka dialog gitu, dan bukan cuma buat keluarga saya aja, tapi juga buat semua orang yang terdampak sama peristiwa ini gitu. Nah terus setelah itu saya bikin satu proyek lagi, judulnya Investigating Buntarjo, menyelidiki Buntarjo. Buntarjo itu nama kakek saya. Gitu. Nah itu saya ini lebih fokus ke dokumen yang dimiliki gitu loh. Jadi kayak ada surat keterangan sekolah, surat jasa gitu, surat keterangan kerja, CV gitu. Terus kemudian juga ada dokumen foto-foto dari aktivitasnya kakek saya itu, dari Kepanduan Bangsa Indonesia, dari BTI, dari Taman Siswa dan lain-lain. Gitu. Nah tujuannya ya saya ingin menunjukkan juga ke publik bahwa orang seperti ini bisa hilang gitu loh. Yang sebenarnya aktivitasnya apa sih? Guru, ya kan? Pandu itu pramuka ya. Gitu. Terus kemudian ya BTI ya aktivitas buruh aja kan sebenarnya gitu, buruh tani gitu. Nah itu bisa hilang. Nah setelah itu saya coba bergerak keluar dari ranah pribadi. Kalau tadi saya ngomongin keluarga saya sendiri, ini saya perluas lagi karena saya percaya ngomongin 65 itu nggak bisa hanya ngomongin keluarga saya sendiri gitu. Walaupun untuk mengawali ya saya harus mulai dari keluarga saya sendiri, karena itu adalah hal termudah yang bisa saya lakukan. Kalau ngomongin keluarga orang lain belum ya itu susah ya, karena nggak kenal, nggak tahu gitu kan gitu. Nah terus yang ketiga itu saya bikin project partisipatori, judulnya Letter to the Lost One. Jadi saya mengundang publik untuk mengirimkan surat dalam konteks orang hilang. Nah suratnya itu dikirim ke saya, tapi bukan berarti surat itu untuk saya. Surat itu bisa untuk kerabat yang hilang, teman yang hilang, atau siapapun dalam konteks apapun hilangnya ini. Nah itu dapat lumayan beragam, mulai dari konteks 65, konteks 98, kemudian bahkan ada konteks yang cukup random yang cuma tetangganya hilang aja, toto dia punya tetangganya hilang. Terus ada konteks yang perang Korea tahun 50 sampai 53 gitu, dan seterusnya gitu loh. Nah itu upaya saya untuk memperluas cakupannya. Konteksnya orang hilang, itu tetap relate sama apa yang saya kerjakan dari awal, tapi ini diperlebar supaya akan terjadi dialog gitu loh. Jadi dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM itu atau konflik kan pasti ada orang hilang gitu. Nah sebenarnya surat inilah yang kemudian menghubungkan kami sebagai penyintas gitu. Masih ada lagi selainnya, tapi ya udah. Gak apa-apa sebenarnya. Oke, setelah Letter to the Lost One, saya bikin saya lupa apa lagi ya. Landscape of Deception. Jadi itu fotografi. Saya memotret landscape, tempat-tempat yang menjadi kuburan massal, tempat eksekusi, tempat penahanan atau interogasi, detention center gitu. Ya sebenarnya kriterianya itu, tapi kemudian saya keliling ke beberapa tempat untuk mendatangi, memotret, kemudian ya kalau bisa ketemu sama warga lokal, kemudian membicarakan konteks ruang dan tempat itu, karena persoalannya beberapa tempat ini kan mengalami alih fungsi lahan. Ada yang menjadi tempat destinasi wisata, yang kemudian dalam prakteknya wisatawan yang datang tuh beneran nggak tahu konteks sejarah tempat itu. Saya melihatnya sebagai upaya untuk menghilangkan fakta sejarah, gitu. Kemudian ada yang berubah menjadi perkebunan monokultur, yang artinya juga ini tadinya hutan yang dijadikan kuburan massal, tempat eksekusi, kemudian ini dialihfungsikan jadi perkebunan. Gitu. Nah ini ada yang lucu juga nih, ketika
saya mendatangi salah satu tempat di Pati itu ya, justru kuburan masalahnya yang di tengah kebun singkong, di tengah perkebunan singkong itu malah ditandain sama warga gitu, justru dijaga sama warga lokal. Karena warga percaya kalau mereka berdoa di sana, mereka bisa dapat bocoran nomor apa itu judi gitu loh, nomor apa istilahnya tuh toto gitu kan. Nah tapi kan hal-hal kayak ini kan justru apa ya menguntungkan buat kami sebagai penyintas gitu, karena ancaman untuk menghilangkan lokasi itu kan selalu ada dari siapapun gitu yang mungkin nggak suka, terganggu atau for whatever reason lah gitu. Tapi justru kepercayaan lokal ini saya tetap menganggapnya sebagai kepercayaan ya, tentu saja ya, ternyata bisa menyelamatkan situs ini dari penghilangan paksa gitu loh. Jadi mereka nggak dibunuh 2 kali. Ibaratnya kan kalau udah dibunuh sekali terus kuburannya juga dihilangkan kan berarti 2 kali itu. Gitu. Nah, tuh. Gitu. Jadi sebenarnya ada banyak peristiwa yang kemudian sebagai seniman saya juga tentu saja mendapatkan materi-materi baru ya, banyak sekali gitu. Jadi emang harus terjun praktek, kemudian dari temuan-temuan itu bisa kita jadikan untuk karya selanjutnya. Gitu. Nah setelah landscape, saya juga bikin FIS namanya, Faith and Speculation. Itu proyek pemetaan digital. Saya kerjasama sama, ini jadi proyek kolektif gitu ya. Saya tim kami itu ada saya, kemudian ada Farid Stevi, ada Debbie Gea, Pujianto Kurniawan, kemudian ada satu lagi, saya lupa namanya. Ya, satu lagi. Ya, jadi kami bikin dari materi cerita-cerita yang kami kumpulin itu, kami coba letakkan itu di peta gitu loh. Jadi supaya orang tuh bisa melihat skala ruang dan tempat, ruang dan waktunya gitu. Karena selain peta juga ada timeline di bawahnya, sehingga ketika klik misalnya Mas Yosi klik Surakarta, gitu kan, di situ ada titik Surakarta, klik, wah ada peristiwa apa di Surakarta, tanggal berapa, tahun berapa. Kan kemudian sebenarnya ketika kita zoom out gitu ya, itu kan jadi kelihatan ya, oh ini ruang lingkupnya ini Pulau Jawa segini, titiknya segini, Kalimantan segini, Sulawesi segini, Sumatera segini. Ini kan itu belum semua ya, tapi kan udah kelihatan, terus ada timeline, sehingga kesadaran ruang dan waktunya itu muncul. Untuk memahami peristiwa 65 itu sebenarnya dampaknya sampai kapan gitu loh. Jadi intinya sudah banyak karya ya yang dibuat oleh Mas Rangga ya. Ada video, kemudian pengarsipan, kemudian fotografi juga dan lain sebagainya. Nah, itu kan melelahkan Mas Rangga. Nah, yang menjadi alasan kenapa Mas Rangga mau melakukan itu apa? Karena kan bisa saja, apalagi yang dibahas adalah isu-isu terkait dengan masa lalu gitu. 65, 98. Kan bisa saja, sudahlah yang berlalu biarlah berlalu. Ayo kita menatap ke depan saja gitu. Kenapa kemudian Mas Rangga oh ini harus terus diceritakan gitu? Ya, karena nggak pernah berlalu juga kan. Jadi memang banyak orang yang mencoba ini ya, menggunakan alasannya itu ya, kayak maksud saya gitu. Iya, kayak itu kan sudah berlalu gitu. Tapi kan pertanyaannya, apakah benar-benar sudah berlalu gitu. Balik lagi ke pernyataan saya sebelumnya, secara waktu mungkin berlalu. Iya, tapi kan secara konteks, secara stigma kan dia tidak pernah berlalu. Iya kan. Misalnya calon presiden yang ketahuan anak PKI, cucu PKI deh misalnya, apa ya akan berlalu begitu saja itu stigma itu? Kan enggak. Orang yang bukan cucu atau bukan anak PKI aja bisa dicap PKI. Gimana yang beneran gitu. Jadi pertanyaannya, apa benar itu berlalu gitu? Enggak gitu loh. Nah justru karena alasan-alasan itu yang membuat saya ini nggak bisa diabaikan gitu loh. Karena kemudian dampaknya kan juga selalu mengikuti kami gitu loh. Sebenarnya bukan
tidak hanya khusus sebagai saya atau mungkin kami sebagai apa namanya dari kelompok survivor gitu ya, tapi juga ini bisa menimpa siapa aja gitu, orang yang kebetulan misalnya punya ketertarikan sama sejarah, kemudian punya empati sama korban, kemudian menyuarakan hal ini, kan resikonya besar banget dia dicap sebagai komunis hanya karena ngomongin perkara 65 gitu. Dan balik lagi ya, kalau udah dicap komunis itu berarti punya konsekuensi yang berat gitu. Padahal yang ngecap komunis itu kan juga belum tentu tahu komunis itu apa, yang dicap juga nggak tahu komunis itu apaan, orang dipelajari aja nggak boleh, gimana kita mau jadi komunis gitu. Ya kan, ibaratnya kalau ini kan ideologi gitu ya, sama kan kalau kita mau pindah agama gitu kan harus belajar dulu, ya kan, nggak mungkin kan tau-tau ngaku oh saya agama A, saya agama B tanpa mempelajari. Kan orang yang ada di agama itu kan juga pasti bener lu, jangan-jangan cuma KTP sama kan, gitu. Jadi nggak masuk akal gitu. Menurut saya stigma label itu nggak masuk akal karena itu bisa dicap ke siapa aja, bisa dilabeli ke siapa aja tanpa melihat atau memahami bahwa ini tuh hal yang nggak boleh dipelajari. Oke. Nah tadi kan secara waktu ya mungkin sudah berlalu ya, sudah lewat. Tapi secara emosi, secara trauma mungkin masih ada. Gitu. Nah Mas Rangga sebagai orang yang bertemu dengan orang-orang yang mungkin masih memiliki trauma itu. Nah ketika Mas Rangga mungkin melakukan wawancara seperti itu, bagaimana Mas biasanya melakukannya supaya itu tidak menimbulkan lagi trauma bagi yang diwawancara gitu? Saya sih cenderung berhati-hati ya, karena pertama ya kita harus memahami trauma orang tersebut. Juga ada yang namanya intergenerational trauma, jadi trauma antar generasi nih. Itu kan juga nyata gitu, artinya kita nggak boleh berpikir bahwa oh kita hanya mau wawancarai si A tanpa memikirkan keluarganya. Apakah ini punya dampak sama keluarganya? Apakah keluarganya sepakat? Apakah beliau sepakat? Artinya konsen itu penting, ya kan. Kedua juga kita ini datang sebagai apa? Apakah kita bisa memberikan atau bisa membangun ruang aman secara bersama, gitu? Karena ada beberapa situasi yang harus dipertimbangkan gitu ya. Misalnya agak sulit buat saya kalau hanya datang tanpa tanpa rekomendasi gitu, karena kan si subjek ini kan nggak tahu saya ini siapa, gitu. Nggak mungkin kan hanya karena saya tahu beliau misalnya penyintas terus tiba-tiba saya datang, saya wawancara tanpa melihat faktor-faktor yang lain, itu kan juga sulit gitu loh. Dan gak etis juga gitu. Jadi saya pikir faktor rekomendasi atau memastikan bahwa wawancara itu konsensual dan dampaknya ini apakah bisa dimitigasi atau enggak gitu. Dan kemudian meminta konsen ke subjek atau ke yang bersangkutan jika hasil wawancara ini kemudian mau kita olah menjadi karya seni, menjadi buku atau apapun gitu loh. Karena kan sebenarnya materi wawancara ini kan itu kan raw gitu kan sebenarnya gitu. Itu kan sangat bisa diolah untuk menjadi hal yang lain gitu. Kalau misal ada yang dia trauma diwawancarai seperti itu bagaimana Mas? Misalnya dia diwawancarai kemudian dia teringat karena dulu pernah di interogasi mungkin seperti itu. Nah kalau menemui hal seperti itu gimana Mas? Apakah tidak dilanjutkan atau bagaimana? Ya kalau buat saya kalau memang itu men-trigger trauma si subjek, ya tentu saja saya akan menghentikan. Karena saya nggak ingin menambah penderitaan ya. Maksudku kalau wawancara itu kan sebenarnya ini kepentingannya siapa sih? Ini kepentingan saya sebagai seniman, sebagai peneliti, atau ini juga kepentingan si penyintas? Kan kita harus cek itu juga. Kalau ini hanya kepentingan saya aja, berarti kan saya satu arah eksploitatif. Oke. Ya kan? Berarti kan saya mengambil banyak dari si penyintas ini, baik personal maupun kelompok. Tapi saya nggak bisa memastikan
atau nggak bisa mendapatkan persetujuan, misalnya dampaknya buat mereka apa? Apakah mereka merasa istilahnya apa sih itu tereksploitasi atau enggak? Itu menurut saya juga apa ya, sangat penting gitu loh untuk diobrolin gitu loh, karena nanti jadi apa ya, itu bisa jadi bumerang juga gitu loh. Karena kemudian kalau kita nggak bisa menciptakan ruang aman, kita nggak bisa memastikan mendapatkan konsen dan bahwa si subjek ini benar-benar memahami arah dari apa wawancara ini kemana, itu kan juga sulit ya gitu. Berarti intinya adalah harus ada konsen dan juga jangan sampai mengeksploitasi seperti itu ya. Betul. Oke, itu. Dan kalau saya lihat juga Mas Rangga ini mempunyai juga proyek yang bernama 65 setiap hari. Ya. Nah, itu apa itu Mas Rangga? 65 setiap hari itu kolektif. Jadi itu transnasional kolektif yang bekerja dengan sosial media, kanal sosial media. Oke. Itu jadi 65 setiap hari itu kami menyebutnya research and relay kolektif. Gitu. Jadi anggotanya itu tersebar di beberapa negara. Ada yang di Indonesia. Indonesia itu ada di 2 kota, Jogja, Jakarta. Kemudian ada di Melbourne, ada di Oregon, di Salem, Oregon, Amerika, terus di Gothenburg, Swedia. Ya, mana lagi ya? Ya udah itu. Nah, jadi kebayang sulitnya kalau mau meeting gitu ya. Ngapasin waktu ya. Gitu. Jadi kami ya pertama yang kami lakukan adalah mendesimasikan, susah amat ya bahasanya ya, menyalurkan menyebarkan cerita-cerita dari penyintas, atau sebenarnya bukan cuma dari penyintas tapi cerita mengenai 65 gitu. Itu bisa jadi bukan dari penyintas tapi dari orang yang mengetahui. Tapi konteksnya 65 gitu loh. Sehingga dan itu kami post waktu itu tahun 2018. Itu kami setiap hari 365 post setahun, setiap hari itu. Itu satu hari satu post. Satu hari satu. Gitu. Jadi ya kami punya beberapa strategi ya untuk bisa mencapai kuota itu. Kami punya tabungan post 2 minggu. Kalau itu udah habis minggu diisi lagi, dicari lagi gitu. Kami colek teman, kolega, semuanya siapa yang bisa mengisi, membagikan ceritanya gitu. Dan kalau mereka cuma punya cerita, nggak punya image, kami carikan image yang pas kayak gitu. Berarti targetnya lebih kepada generasi muda ya, atau Gen Z seperti itu ya? Nggak Gen Z juga sih, siapapun. Tapi terutama generasi yang lebih muda lah, gitu, karena ya itu kami mikirnya narasi tentang 65 ini kan harus punya tandingan, gitu. Jadi yang kami lakukan itu termasuk pribadi saya sendiri ya, kami membangun narasi tandingan. Dan tapi ini bukan mengada-ada ya, artinya narasi tandingan ini kan harus valid gitu kan. Artinya dia harus muncul dari memang sumber yang kredibel. Gitu. Nah, menurut Mas Rangga, kenapa Mas penting untuk anak-anak muda ini harus tahu gitu? Ya, karena mereka yang akan mewarisi semuanya. Jadi kalau kita berharap masa depan akan lebih baik, kan harus dimulai dari cara mikirnya. Ya kan, kalau dan terutama cara mereka memandang sejarah gitu. Karena kalau mereka juga menelan mentah-mentah narasi tunggal yang dibuat oleh Orde Baru, ya gimana mau lebih baik? Tapi kan sudah ada buku sejarah Mas yang dibuat oleh Menteri Kebudayaan itu. Iya, tapi kan kita nggak boleh sepenuhnya percaya, karena sejarah membuktikan bahwa kita nggak boleh percaya sama politisi. Dan selama yang bikin buku sejarah itu politisi dan itu proyek politik, ya tentu saja kita nggak boleh percaya sepenuhnya gitu, karena hanya dari satu perspektif saja ya. Iya, perspektif penguasa ya. Betul.
Oke. Ya sebenarnya intinya kita nggak boleh percaya sama siapapun. Makanya kita harus punya banyak sumber untuk cross check, untuk fact check gitu loh. Jadi yang paling penting buat saya itu fact check ya. Memeriksa apakah ini faktual atau tidak. Gitu. Jadi Mas Rangga termasuk yang tidak sepakat atau tidak setuju misal sejarah itu ya cukup dari satu sumber saja, misalnya dari buku sejarah yang ditetapkan oleh tadi contohnya dari Menteri Kebudayaan itu. Wah, kalau saya sih nggak setuju ya, gitu. Karena buat saya itu saya belum baca, tapi jadi saya nggak tahu persis isinya apa. Tapi dari yang saya pahami dari berita-berita yang berseliweran itu ya banyak hal yang dihilangkan gitu, misalnya kayak peristiwa 65 itu juga dihilangkan, belum lagi peristiwa pelanggaran HAM yang lain, 98 gitu kan. Itu buat saya aneh sih gitu. Karena yang bikin juga dulu ngakunya aktivis 98 gitu kan, jadi kayak dia mau menghilangkan sejarahnya sendiri gitu. Terus 98 itu apa gitu. Saya pikir dia sedang menggunakan kekuasaannya untuk menulis sejarah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Dan ya tentu saja itu menyakiti banyak pihak ya, terutama keluarga korban gitu ya, yang misalnya ini konteksnya 98 gitu, yang belum lama-lama banget kan, 98 itu baru kemarin gitu loh. Itu aja bisa digituin ya. Jadi ya mengerikan aja sih buat saya ya, karena ini jadi langkah mundur gitu loh kalau kita ngomongin penuntasan, penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ini backwards gitu loh. Kita melangkah, alih-alih maju ke depan malah mundur 10 langkah kali gitu. Ya, berarti kebenaran tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja ya? Oh ya, nggak bisa, jangan. Bahaya. Ya, berhubung ini di bulan Maret dan di tanggal 24 Maret itu diperingati sebagai Hari Hak Atas Kebenaran bagi korban pelanggaran HAM berat gitu. Nah, menurut Mas Rangga kebenaran sendiri itu yang seperti apa sebenarnya? Buat saya kebenaran itu harus punya dasar, sehingga mungkin untuk kita bisa bisa mencapai kesepakatan atas kebenaran itu dimulai dari dibukanya akses informasi untuk publik gitu. Jadi selama kita nggak punya hukum yang melindungi atau memberikan hak atas akses informasi, nah kebenaran ini selalu abu-abu gitu. Karena buat saya kebenaran itu harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa dibuktikan, harus punya dasar gitu loh. Jadi misalnya kita mau ngomongin kebenaran itu kan bisa banyak versinya gitu, tapi kalau kita nggak punya dasar, kita nggak punya bukti, memang itu kan jadi cuma berdebat aja, debat kusir gitu. Tapi kan justru itu, untuk bisa mendapatkan bukti itu kan kemudian juga akses informasi harus dibuka. Kalau kita nggak bisa dapetin akses informasinya, misalnya dokumen, arsip, kita nggak bisa akses, terutama arsip negara gitu ya. Jadi gini, kalau contohnya di Amerika ya, itu ada yang namanya declassified government archive gitu. Itu artinya arsip-arsip pemerintah itu yang tadinya rahasia, itu statusnya bisa diturunin tidak rahasia lagi setelah 25 tahun. Gitu. Nah, ini kan bisa menjadi dasar kita untuk melakukan penyelidikan secara mandiri. Jadi yang memiliki hak untuk melakukan penyelidikan atau penelitian mengenai persoalan yang sensitif atau yang politik itu nggak cuma dari pemerintah, tapi masyarakat tuh harus punya hak yang sama, sehingga kalau kita bisa mengakses arsip yang sama, itu kan kemudian kita jadi tahu ini benar atau enggak ya. Itu yang pertama gitu ya. Gitu. Jadi itu juga berlaku untuk 98. Misalnya pertanyaannya kan kemudian apakah kita bisa mengakses dokumen militer misalnya gitu, laporan-laporan tentara tentang situasi masa itu, gitu. Tentu saja tidak kan, gitu. Apalagi sekarang ya. Ya. Kemudian apakah data-data itu hanya sebatas dokumen ataupun dokumen hukum saja, atau ada bentuk yang lain
kalau kita bicara soal kebenaran? Ya nggak cuma dokumen fisik ya, tapi menurut saya juga hasil-hasil wawancara, karena kan juga lembaga atau institusi yang melakukan pendataan atau pengumpulan bukti itu kan juga banyak ya, nggak cuma dari sisi pemerintah ya, tapi juga ada tim pencari fakta, ada Komnas HAM gitu. Nah, buat saya ya itu kita harusnya bisa ngelihat itu semua, dan kemudian pemerintah juga harusnya boleh atau sebenarnya harus menerima rekomendasi gitu loh. Karena kalau kita minta rekomendasinya atau keputusan pemerintah ini kemudian hanya dari rekomendasi pelaku, ya gimana mau adil? Kan harus tim yang independen sebenarnya yang memberikan rekomendasi. Berarti selain data fisik gitu, juga harus ada dokumen atau data yang secara emosional, mungkin seperti itu ya. Karena kalau ada korban yang masih mau bersaksi atau kesaksiannya sudah direkam, ya kan itu bisa menjadi salah satu penguat gitu loh, bahwa peristiwa itu memang benar terjadi. Ya. Dan Mas Rangga sendiri ini kan tergabung sebagai tim peneliti di ITTP ya. Ya. Peran Mas Rangga di situ sebagai apa, Mas? Saya sebenarnya sebagai asisten peneliti yang melakukan pengumpulan arsip atau dokumen dari kelompok penyintas. Misalnya dokumen yang paling banyak ditemui itu kan surat pembebasan dari mana ya? Dari penjara, dari militer, gitulah, surat pembebasan gitu. Ya sama wawancara lah. Gitu. Oke. Berarti kemudian data-data itu dikumpulkan seperti itu ya. Terus itu disimpan di mana, Mas? Data-data itu dikumpulkan di mana? Untuk sementara itu datanya sekarang dikumpulkan di Australian National University di Canberra. Kemudian bila ada yang ingin mengakses untuk data-data tersebut, bagaimana? Itu akan bisa diakses oleh publik. Jadi setelah proyek ini selesai, pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya kemudian membuatnya menjadi database kan. Kan sekarang baru ya scan, rekaman gitu kan. Nah, itu kan kemudian nanti harus dirapiin, diurutkan, dibuatkan metadatanya, yang itu juga kerja yang lumayan lah ya, gitu. Karena ribuan gitu. Nah, setelah itu memenuhi syarat untuk dianggap sebagai database dalam konteks perpustakaan digital ya, tentu saja ya, walaupun perpustakaan fisik juga. Itu kemudian akan menjadi koleksinya INU Library dan Jentera, perpustakaan Yayasan Jentera. Oke. Ya, itu peran yang dilakukan oleh Mas Rangga bersama dengan ITTP seperti itu ya. Kalau kembali kita bicara soal kebenaran, peran negara seharusnya bagaimana, Mas? Peran negara ya harusnya membantu warganya. Harusnya membantu warga lah untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan keadilan. Harusnya kan gitu kan. Ya, tapi kan sayangnya hidup memang tidak adil ya. Apa yang ingin dicapai dalam proyek ITTP, Mas, tadi, Mas, kembali? Wah, saya nggak tahu ya, saya orang yang tepat atau bukan untuk menjawab itu sebenarnya. Karena saya hanya satu skrup dari keseluruhan mekaniknya gitu. Tapi saya pikir tujuannya harusnya mulia ya, karena artinya jika koleksi ini kemudian benar-benar bisa seperti yang dibayangkan, artinya lengkap, komprehensif, dan kemudian juga bisa istilahnya menunjukkan hal-hal yang selama ini belum pernah terlihat gitu. Baik dari pengalaman pribadi ataupun ternyata ada dokumen-dokumen yang kita hanya bisa membayangkan tapi nggak percaya kalau memang ada aslinya, misalnya gitu. Itu kan buat saya itu suatu pencapaian yang besar gitu loh, karena kemudian
ini akan bisa diakses oleh publik. Jadi akan banyak sekali orang yang bisa mengakses, bisa membuat karya dari bahan ini. Gitu. Kalau peneliti ya bisa bikin buku, kalau scholar ya bisa jadi doktor, bisa jadi PhD, ya kan. Seniman ya bisa bikin karya, musisi juga bisa bikin lagu dari inspirasi dari data-data itu, gitu loh. Jadi banyak sekali harusnya turunannya gitu loh, karena ini tuh kita kayak ngumpulin semua bahan gitu kan. Dan ya setiap orang yang bekerja dengan 65 atau tertarik dengan persoalan pelanggaran HAM berat di masa lalu, ya pasti akan melihat ini sebagai sebuah materi yang siap untuk diolah. Oke. Terakhir Mas Rangga, apa yang ingin disampaikan, pesan apa yang ingin disampaikan untuk aktivis, kemudian para pegiat seni mungkin, ataupun pegiat HAM, ataupun para kreator muda di luar sana? Ada pesan mungkin dari Mas Rangga yang mau disampaikan? Ya, teruslah bekerja keras dan jangan berharap pada negara. Ya, ya. Dan perlu digarisbawahi juga supaya mungkin sejarah yang kelam tidak terulang kembali, mungkin seperti itu ya. Ya tentu saja. Kan tujuan dari yang kami semua lakukan, kita semua lakukan ini kan ya untuk mencegah supaya hal-hal itu tidak terjadi lagi. Gitu. Kalau saat ini menurut Mas Rangga kira-kira ada potensi ke arah itu tidak, Mas? Potensi ke arah itu selalu ada sebenarnya. Gitu. Cuma sekarang kita menyadari atau tidak, kita mau membuatnya mencegah itu terjadi itu tidak gitu. Oke. Karena nggak ada yang pernah tahu gitu loh. 98 gitu ya, nggak ada yang tahu kan, tahu terjadi aja. Gitu kan. 65 juga. Jadi ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Rangga sudah ngobrol di sini di ngobrol bareng Yapi, dan tentunya semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi terima kasih Mas Rangga, dan sampai jumpa di ngopi yang selanjutnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Rangga. Terima kasih.